Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Fiona. Ya, selamat siang. Dengan siapa saya bicara? Saya Fathia dari kampus Universitas Negeri Padang. Ingin mewawancarai Anda seputar public speaking. Saya ingin mewawancarai Mbak sebagai orang yang berpengalaman dalam hal public speaking. Oh iya, boleh silakan. Begini, Mbak, menurut Anda public speaking itu seperti apa sih? Menurut saya, public speaking itu komunikasi yang dilakukan secara lisan mengenai suatu hal atau topik di hadapan banyak orang dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan, dan memberikan informasi kepada masyarakat di tempat tertentu. Oh, begitu ya, Mbak. Lalu, apa yang membuat Anda berani tampil di depan umum? Yang membuat saya berani tampil di depan umum karena saya membangun rasa percaya diri dalam diri saya. Rasa percaya itu adalah hal mendasar untuk tampil di depan umum. Jika kita tidak punya rasa percaya diri, maka akan sulit tampil di depan umum. Selain percaya diri, pendalaman dan memahami materi juga harus dilakukan sebelum tampil di depan umum, supaya kita bisa lancar saat menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan tersebut. Kita juga harus menghilangkan rasa minder, malu, atau rasa tidak pantas untuk tampil di depan banyak orang, karena hal tersebut dapat menggoyahkan konsentrasi kita. Wah, gitu ya Mbak. Lantas bagaimana cara Mbak dapat membangun rasa percaya diri tersebut? Sejak di bangku SMP, saya sudah masuk organisasi-organisasi dan bisa dibilang aktif sih dalam organisasi tersebut, seperti organisasi OSIS, PMR, dan Pramuka. Selain menjadi anggota organisasi, saya juga ditunjuk sebagai ketua kelas. Nah, dari sanalah saya mulai melatih keterampilan berbicara saya. Mau tidak mau, ya harus berani bicara di depan umum. Yang awalnya saya masih malu-malu, tapi karena terus-menerus berlatih dan mengembangkan diri, saya jadi mulai lebih berani. Walaupun tidak terlalu banyak orang, tapi dari situ saya belajar untuk membangun rasa percaya diri saya. Buat saya, percaya diri di public speaking itu penting. Itu adalah akarnya public speaking. Ketika kamu udah berhasil untuk bicara di depan umum, maka kamu akan gampang nih untuk menguasai teknik-teknik selanjutnya. Tapi kalau misalkan percaya dirinya belum kuat, kamu akan sulit mempelajari semuanya. Didelin dulu sama diri kamu sendiri. Baru setelah itu pelajari semuanya. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih percaya diri itu. Nah, percaya diri itu keyakinan untuk sukses dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, pastinya public speaking. Pertama, sampaikan pikiran-pikiran positif ke otak kita. Supaya kita yakin nih, kalau misalnya kita di depan umum bisa bicara dengan baik dan bisa menyampaikan pesan kita dengan baik. Yang tak kalah pentingnya, kita harus bisa menjaga teknik vokal kita. Oh iya iya iya. Sungguh banyak sekali ya Mbak dari apa yang Mbak paparkan tersebut. Iya. Lalu lalu apa sebab-sebab dan ketidakpercayaan diri yang ada di dalam diri kita tersebut, Mbak? Pertama yang berdasar sekali ya menurut saya, karena jarangnya seseorang tersebut berinteraksi dengan orang lain, jadinya skill komunikasinya nggak terasa, makanya sulit berinteraksi. Wajar jika merasa tidak percaya diri walau skill komunikasinya jarang digunakan. Yang kedua, masalahnya itu minder dan masalah pengaturan emosi, karena tidak bisa mengatur emosi. Selalu overthinking jadinya nggak percaya diri deh. Nah, karena nggak pede ini ngaruh ke performa saat sedang komunikasi dengan orang lain. Oh iya iya Mbak. Wah, berarti public speaking itu tidak langsung bisa ya Mbak. Memang harus dilatih dan diasah terus-menerus supaya kita bisa eh, ngomong atau bicara di depan umum. Ya, benar.
Saya mau nanya lagi, Mbak, boleh kan? Iya, silakan. Sebelum Mbak tampil di depan umum, apa hal-hal yang harus dilakukan? Sebelum saya tampil nih di depan umum, hal mendasar yang harus saya lakukan itu biasanya memang harus persiapan mental dulu, supaya tidak grogi dan hal yang akan kita sampaikan tidak terdapat kesalahan. Lalu sering-sering berlatih di depan cermin dengan maksud agar kita bisa melihat mimik dan ekspresi muka kita. Juga gestur dalam penyampaian, jika ada yang salah bisa kita perbaiki. Selain di depan cermin, kadang saya juga melatih dengan cara merekam suara saya. Nah, tak kalah lupa, kita harus perhatikan juga audionya. Terus, selain dua hal tersebut, kadang saya berlatih di depan orang lain. Misalnya teman-teman atau keluarga. Lalu saya akan minta koreksi dan pendapat kepada mereka. Eh, nah, apa saja yang harus diperhatikan dari teknik vokal tersebut, Mbak? Nah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, volume. Pastikan nih, mendengar suara kita dengan nyaman. Jadi, jika menggunakan mikrofon, pastikan tak terlalu kecil, tidak terlalu jauh, dan juga tidak terlalu dekat. Biasanya Mbak Fiona berlatih itu pada jam berapa supaya bisa fokus? Saya memilih berlatih itu pada malam hari. Biasanya malam hari itu lebih tenang dan sunyi. Suasana tersebut membuat materi-materi yang saya baca lebih mudah saya pahami dan masuk ke otak saya. Butuh waktu berapa lama Mbak Fiona dapat memahami materi-materi tersebut yang akan Mbak sampaikan? Tergantung sih, kalau materi yang akan saya sampaikan sebelumnya sudah saya mengerti, maka saya bisa memahaminya beberapa hari. Tapi kalau materi belum saya pahami, maka butuh waktu seminggu untuk memahaminya. Lalu, bagaimana jika kita ingin atau niatnya pengen pintar dalam public speaking, namun masih minim dalam menyusun kata-kata? Sering membaca, sering nyimak atau mendengarkan orang lain pidato atau bicara. Itu akan membantu kita untuk memperkaya kosakata, sehingga spontanitas dan kepercayaan diri bertambah. Dan juga tak kalah pentingnya adalah latihan, latihan, dan latihan. Oh, begitu ya, Mbak. Saya sebagai mahasiswa nih, menurut menurut Anda, bagaimana cara mengasah kita dalam public speaking? Dan bagaimana tips dari Mbak selama jadi mahasiswa dahulu? Sebenarnya pengalaman saya telah saya dapatkan dari bangku SMP ya. Saya asal lagi dan lagi sampai kuliah. Karena sering masuk organisasi-organisasi, disitulah saya sangat banyak mendapat ilmu tentang public speaking. Karena saya sekarang bekerja di radio, jadi kemampuan public speaking saya akui saya dapatkan dari siaran radio. Terlatih karena dilakukan berulang-ulang kali. Jadi misalkan kamu tanya gimana caranya melatih public speaking, sama seperti latihan sepeda, sama seperti latihan berenang, apapun di dunia ini. Terlatih karena dilatih. Intinya, untuk jadi public speaking yang baik, harus punya jam terbang yang tinggi. Setiap kesempatan di mana kamu dapat kesempatan, di mana kamu bisa melakukan public speaking, ambil aja. Sisanya, evaluasi itu penting. Kalau saya paling sering ngerekam diri saya sendiri. Habis itu saya dengerin supaya saya tahu di mana salahnya. Oh, terima kasih Mbak. Semua apa yang Mbak sampaikan tuh bermanfaat sekali bagi saya. Eh, Ya, Semoga dalam hal ini kita sehat selalu ya Mbak dalam kondisi amin. pandemi corona tersebut. Ya, amin. Terima kasih Mbak. Saya Ya, ucapkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.